anak-anak? Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak silakan kepada KM untuk berdoa. Let's pray together. Pray, begin. Finish. Begin the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi kita pada pembelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perawatan berkala pada sistem apa? Perumasan, ya, pada sistem perumasan. Nah, hari ini Bapak akan menginjak pada pembelajaran kita selanjutnya, yaitu materi tentang perawatan sistem berkala dan pembahasan tentang sistem pendinginan. Rangkaian dari perawatan berkala pada unit kendaraan. Ya. Nah, secara spesifik hari ini kita akan membahas tentang sistem pendinginan dan komponen-komponennya. Di pembelajaran praktikumnya nanti kita di kemudian hari dapat dihindari. Kemudian kendaraan dapat terpelihara dalam kondisi yang memenuhi persyaratan. Kemudian kendaraan menjadi lebih awet, terawat. Kemudian pelanggan dapat menikmati pengendaraan yang aman dan ekonomis. Aditya Nugraha, Agung Nugraha, Arya Yuda Pratama, hadir semua ya. Dan kita hari ini satu, nanti kalian akan mendiskusikan fungsi sistem pendingin, jenis-jenis sistem pendingin, jenis cairan pendingin, komponen sistem pendingin, fungsi komponen sistem, cara kerja sistem pendingin. Tinggal informasi, ya. Kemudian kalian bertanya, menanya, berdiskusi, dan di sela-sela itu Bapak akan melakukan penelitian. Ya. Untuk menggali informasi, silakan kalian gali dari buku tim 21 yang diantaranya adalah penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, juga ada penilaian keterampilan. Ya, pada saat kalian nanti melakukan diskusi atau proses pembelajaran. Kita terbakar di ruas jalan raya depan perumahan Kembang Sari Batam Center pada Selasa siang. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan dan sempat terdengar ledakan kecil saat api mulai membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil tersebut. Pengemudi mobil Darius. Apa yang kalian tangkap dari apa mobil yang terbakar tadi, apa? Katakan. Ya, silakan. Izin jawab, Pak. Ya. Jadi untuk sistem perumasannya harus dijaga, sistem pendinginnya harus dijaga benar-benar, Pak. Kalau misalnya kerusakan, otomatis terjadi dalam suatu unit mobilnya terjadi kerusakan fatal, Pak. Ya, bagus. Pertanyaan apa? Jawabannya bagus. Silakan melengkapi boleh. Untuk melengkapi, karena adanya kerusakan pada salah satu sistem pendinginan yaitu radiator, sehingga pada saat terjadi overhead atau panas yang berlebihan, tidak ada yang mendinginkan atau menstabilkan, sehingga terjadilah percikan api dan terjadilah sebuah kebakaran pada mobil. Ya, sikan hari bagus. Ya, ini sekilas Bapak tanyakan dari komponen-komponen yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, kalian perhatikan. Kelompok yang harus kalian jawab hari ini, harus kalian diskusikan hari ini. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini tugas untuk kelompok 3. Silahkan dibaca ya. Jadi diskusikan sesuai dengan petunjuk. Silakan atur tempat duduk kalian supaya nyaman untuk kalian berdiskusi. Silakan. Sekali lagi, ada yang tidak jelas boleh kalian tanyakan. Kerjakan sesuai tugas kelompok masing-masing. Sesuai dengan tugas kelompok masing-masing.
LLC. Terdapat pada pompa. Ada masalah? Belum? Belum. Silakan kalau kalian mengalami kendala masalah boleh langsung bertanya ke Bapak. Maaf Pak, ada sedikit masalah. Ya, silakan. Saya kurang ngerti Ya. antara kedua gambar ini. Iya, halaman 26 ini semua perhatikan ya, halaman 26 ini. Ini menggambarkan dari prinsip kerja, prinsip dasar kerja termostat. Ya. Perbedaan gambar ini dari sirkulasi air. Dari sirkulasi air yang ada di dalam sistem ini. Lihat gambar 1. Lihat gambar 2. Gambar 1 sirkulasi airnya di mana? Coba kalian perhatikan. Gambar 2 sirkulasi airnya seperti apa? Sama nggak? Beda ya. Nah silahkan kalian gali, pasti kalian temukan jawabannya. Ini kenapa nih sirkulasi air pertama di sini, kemudian apa? Dari buku ini. Ya, tidak Bapak jelaskan dulu, tapi gali dulu. Lihat petunjuknya dari tanda panah atau sirkulasi air. Ya, silakan. Tidak ada. Ini itu jenis penggerak kipas. Ada yang dilakukan secara elektrik, ada yang menggunakan fluida. Ya, jadi seperti itu. Kita sudah cukup ya. Silakan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan perwakilannya tunjuk oleh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari tugas yang Bapak berikan. Oke, kita awali dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Danu Ibrahim. Saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari kelompok kami mengenai lembar aktivitas kelompok. Yang pertama, pertanyaannya yaitu sebutkan fungsi dari sistem pendingin. Menurut kelompok kami, fungsi sistem pendingin mesin berfungsi untuk menjaga temperatur kerja mesin agar tetap stabil. Lalu pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan jenis-jenis sistem pendingin. Hasil diskusi dari kelompok kami, ada 2 jenis sistem pendingin. Yang pertama, air. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari kelompok yaitu sebutkan jenis cairan pendingin yang beredar di masyarakat. Jenis pertanyaan dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Teman, Ya, silakan. soal nomor 2. Kan tadi yang Nanu sampaikan pendingin ada 2 kan? Ya. Yang pertama pendingin udara dengan pompa bertekanan. Yang kedua, pendingin air yang menggunakan prinsip alami sesuai dengan berat jenis air tersebut. Oke ya. Ya. Kemudian satu lagi berdasarkan berat jenis air. Jadi sistem pendingin secara alamiah menggunakan berat jenis air. Ini tambahannya. Oke ya, nanti dilengkapi jawabannya. Silakan ada yang Pendingan air untuk Toyota ada jenis lain seperti LLC. Jadi long life coolant. Long life coolant terutama terdiri dari ethylene glycol yang dicampur dengan air. Jadi LLC menurunkan titik beku cairan pendingin. LLC juga melindungi sistem pendingin dari perkaratan atau korosi. Kesimpulannya, jadi LLC bisa digunakan semua musim, menghindari dari korosi, dan yang tidak menggunakan LLC tidak bisa dipakai dengan di musim dingin. Ya, itu cukup jelas. Ya, tadi kelompok 1 menjelaskan 3 pertanyaan, 3 permasalahan kita hari ini, yaitu fungsi sistem pendingin, jenis-jenis sistem pendingin, dan cairan pendingin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mengulas atau menjawab tentang lembar aktivitas siswa yang dimana soal-soalnya yaitu mengidentifikasi komponen-komponen sistem pendingin air. 2. Menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem pendingin air. Nah, dan yang keenam, water pump. Water pump berfungsi untuk mensirkulasikan. Yang ketujuh, selang radiator.
Presentasi dari kelompok kami mengenai komponen-komponen dan fungsi komponen sistem pendinginan. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang menambahkan? Silakan. Dari identifikasi komponen kipas, Ya. terdapat dua penggerak kipas pendingin air, yaitu kipas pendingin yang menggunakan motor listrik. Tambahan dari kelompok 1 melengkapi komponen sistem pendinginan, yaitu untuk kipas ya. Presentasi dari kelompok kami. Kelompok yang ketiga. Siapa perwakilannya tadi? Tatang. Ya, silakan Tatang presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Tatang Kahjudin. Saya tentang cara kerja sistem pendingin. Ketika engine masih dalam keadaan dingin, maka ketika suhu engine sudah mencapai 85 derajat sampai 90 derajat, maka hose lalu masuk lagi ke dalam engine. Itu yang dapat saya sampaikan. Iya, bagus. Barangkali ada Barangkali ada yang menambahkan atau yang bertanya? Silakan. Atau semuanya paham? Jelas semuanya dengan melihat gambar ini? Jelas. Oke. Ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing, ya. Nah, ini kalau boleh saya review nih, semuanya perhatikan ke depan. Ini lembar tugas ya yang sudah kalian bahas tadi bersama-sama. Ini kelompok 1, fungsi sistem pendingin, ya. Jadi fungsi sistem pendingin adalah menjaga apa tadi? Suhu kerja sistem, ya. Yaitu antara 80 sampai 90. Kalau boleh Bapak review lagi, jenis-jenis sistem pendingin yang umumnya dipakai pada kendaraan saat ini yaitu sistem pendingin udara dan sistem pendingin air. Sistem pendingin udara relatif sekarang digunakan di sepeda motor, ya. Sistem pendingin air inilah yang kita pakai ya, yang kita pakai pada kendaraan-kendaraan ringan maupun kendaraan-kendaraan besar. Sistem pendingin air tadi ada tambahan dari teman kamu. Kemudian yang ketiga cairan pendingin. Ya, cairan pendingin yang biasa digunakan yaitu berbahan dasar apa? Di kelompok 2 tadi mengidentifikasi komponen-komponen sistem pendingin air, ya. Kemudian air yang mengalir ke bagian lower tank ini relatif lebih suhunya menjadi lebih dingin ya, yang sudah tidak mencukupi lagi. Untuk pertemuan berikutnya ini ya masih untuk sistem pendinginan, ya. Jadi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Bapak ingin sedikit merefleksi pertemuan kita hari ini, ya, tentang apa namanya materi yang sudah kita diskusikan yaitu sistem pendingin. Coba angkat tangan. Bapak Nindya Nugraha bisa menyebutkan kembali fungsi sistem pendingin apa? Fungsi sistem pendingin. Coba. Fungsi sistem pendingin adalah untuk Bapak menjaga panggil dia Diantara. Mungkin kan ada yang tadi yang pakai blower, yang dipakai kipas. Jadi saya dia bagus. Selanjutnya Ya, seperti yang tadi Pak, jenis cairan untuk sistem pendingin yaitu air mineral, lalu gliko. Untuk di Toyota ada long life coolant sama super long coolant. ya, panggil Reynaldina. Oke, jelaskan ulang. Ya, jelaskan ulang prinsip sistem pendingin. berkisar 80 sampai 90 derajat. Si termostat belum membuka si celahnya. Dapat. Ya, bagus. Ya. Hari ini kita sudah membahas ya secara utuh materi ini kita akan diskusikan minggu depan. Ya, untuk itu silakan kalian sekarang rapihkan kembali kursinya, luruskan kembali seperti semula. Kita sudah di akhir dari pertemuan kita hari ini. Di fungsi sistem pendinginan ini adalah menjaga temperatur atau suhu kerja mesin agar berada pada suhu kerja yang optimal, yaitu kurang lebih 80 sampai 90 derajat. Di samping itu sistem pendinginan ini tentu saja menyerap panas
yang dihasilkan oleh kerja engine kendaraan ya, kemudian disirkulasikan melalui radiator sehingga terjadi proses pendinginan. Hari ini ya, silakan KM untuk memimpin doa. Attention please. Before we end this study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Begin the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi